Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 6 Juli 2020 adalah Senin Pekan Biasa ke-14. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadat meninggal, kehilangan hidupnya. Sang kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus dan memohon campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus menanggapi permintaan itu. Ia datang ke rumah kepala rumah ibadat dan memberi kembali hidup kepada anak perempuan itu. Anak itu hidup kembali. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa hidup itu pemberian Tuhan. Bahwa hidup itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita supaya kita jaga, kita rawat, kita perhatikan. Maka yang Tuhan kehendaki sebetulnya adalah bahwa kita tidak hanya merawat, memperhatikan hidup kita sendiri, tapi juga memperhatikan kehidupan orang lain. Yesus tadi memberikan contoh bagaimana Dia memberi hidup kepada perempuan, anak perempuan itu, supaya kita juga memiliki semangat yang sama, membantu orang lain untuk hidup, mengulurkan tangan untuk menolong orang lain supaya kehidupan mereka tetap berlangsung. Itulah yang Tuhan kehendaki. Hidup orang lain itulah anugerah, sama seperti hidup kita juga adalah anugerah. Kita tidak hanya bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri, tapi bertanggung jawab juga untuk kehidupan orang lain. Maka ketika ada sesuatu yang mengancam kehidupan mereka, entah itu kelaparan,
Entah itu mereka kehilangan sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Sama seperti Yesus memberi hidup kepada anak perempuan tadi. Kita juga perlu memberikan bantuan agar orang ini dapat melanjutkan kehidupannya. Tuhan memberi hidup kepada mereka melalui kita. Itu tanggung jawab iman kita. Maka marilah kita jaga hidup kita, tapi juga kita jaga hidup orang lain. Kita perhatikan hidup kita, tapi kita juga perhatikan hidup orang lain. Sukacita ada di sana. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.